Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan wudunya batal, wudunya batal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Dan tentunya kami harapkan para pemirsa selalu dalam keadaan baik, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kembali kami menyapa Anda dalam program live interaktif Fatwa TV Fikih Ibadah, masih bersama guru kita Ustadz Anas Burhanuddin Hafizahullah Ta'ala. Beliau ini merupakan salah satu anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kemudian salawat dan salam semoga selalu atau senantiasa kita curahkan kepada baginda kita Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Dan alhamdulillah Ustadz sudah hadir bersama kita di studio. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah saya sehat. Sehat ya? Keluarga sehat Ustadz? Keluarga juga sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustadz sudah hadir bersama kami di studio Ustadz. Oh iya, Barakallahu fikum. Ya, demikianlah para misal, alhamdulillah Ustaz dalam keadaan sehat, dan tentunya selalu kita senantiasa kita doakan guru-guru kita, asatidz kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada mereka kesehatan, umur yang berkah, sehingga senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan pemirsa, kami juga informasikan live interaktif kita pada kesempatan kali ini juga disiarkan oleh beberapa stasiun radio. Ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, ada Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, dan Radio Dai Tenggaran. Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas partisipasinya tentunya dalam menyebarluaskan live interaktif kita pada kesempatan kali ini. Dan Anda pun dimanapun Anda berada juga dapat berpartisipasi tentunya untuk menyebarluaskan live interaktif kita kepada kaum muslimin, sehingga kaum muslimin bisa mendapatkan manfaat dari live interaktif kita pada kesempatan kali ini. Kami juga mengajak Anda untuk bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0331544687, 0331544687 dengan tema yang sangat menarik tentunya, dengan tema fikih ibadah. Dan kami minta Ustadz untuk menyampaikan nasihat pembuka Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di antara ibadah yang ringan kita lakukan adalah birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena ibadah ini sesuai dengan fitrah dan naluri kita. Kita sebagai manusia tahu bahwasanya kedua orang tua kita adalah sebab kelahiran kita di atas muka bumi. Mereka yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik kita, mencukupi kebutuhan kita. Maka otomatis kita merasa berhutang budi kepada mereka. Mereka berjasa kepada kita, maka kita berhutang budi kepada mereka. Maka secara naluri secara alami kita berusaha untuk berbuat baik kepada mereka dan berusaha membalas kebaikan-kebaikan mereka. Maka birrul walidain ini di samping didorong oleh agama kita, agama Islam, birrul walidain juga didorong oleh naluri dan gharizah atau tabiat kita. Dengan demikian tergabung dua pendorong, dua motivator untuk mengerjakan ibadah ini, yakni perintah agama, kemudian yang kedua adalah naluri kita dan fitrah kita untuk mencintai dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, untuk ibadah yang sifatnya seperti ini, yang sesuai dengan fitrah dan naluri kita, hendaknya kita bisa lebih ringan untuk mengerjakannya. Demikian juga dengan silaturrahim, ini ada kemiripannya dengan birrul walidain. Jadi kalau seandainya Islam tidak memerintahkan kita untuk birrul walidain, maka kita masih akan menjalankan ibadah itu. Maka hendaknya setiap anak
jangan merasa berat untuk birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia harus bersemangat, harus semakin banyak berbakti, semakin tinggi nilai baktinya kepada kedua orang tuanya, karena dia bisa manfaatkan fakta ini, yaitu bahwasanya ini adalah sebuah ibadah yang ringan, yang didukung juga oleh naluri dan tabiat kita sebagai manusia. Maka hendaknya kita berusaha untuk sebanyak mungkin birrul walidain kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Dan itulah kenapa, karena ada faktor pendorong selain faktor agama ini. Ketika ada seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka itu dinilai sebagai sebuah dosa besar dalam Islam. Kenapa? Karena faktor pendorong untuk melakukan birrul walidain besar. Ada perintah agama, ada naluri alamiah kita. Maka kalau kemudian sampai ada orang yang tidak birrul walidain, apalagi malah justru sebaliknya, malah durhaka kepada kedua orang tuanya, maka berarti dia sudah keterlaluan. Maka Islam memandang uququl walidain atau durhaka kepada kedua orang tua sebagai salah satu dosa besar yang harus kita hindari. Baik, demikian sebagai nasihat pembuka, semoga bisa bermanfaat untuk para pendengar dan pemirsa. Jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Ya, demikianlah nasihat pembuka dari Ustadz mengenai berbakti kepada orang tua. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat untuk kita semua, dapat kita amalkan tentunya. Dan pemirsa, kembali kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui layanan interaktif kami di 0331544687 0331544687 bertanya langsung kepada Ustadz dengan tema fikih ibadah. Kita bacakan Ustadz pertanyaan pertama yang sudah masuk, ada dari Muhammad Chandra di Jawa Barat, Kota Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah wajib mandi besar apabila dua kemaluan bertemu tanpa masuk, hanya bersentuhan? Dan bagaimana batasan bertemunya sampai mewajibkan mandi besar Ustadz? Ya, baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza iltaqa al-khitanani faqad wajaba al-ghuslu wa in lam yunzil." Jika dua kemaluan atau dua khitan sudah bertemu, maka telah wajib mandi meskipun tidak keluar mani. Ya, ini adalah sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita bahwasanya hubungan intim yang sudah sampai pada tingkat jima, ya, atau senggama, yakni jima pada kemaluan, maka ini sudah mewajibkan mandi meskipun tidak keluar mani dari situ. Adapun hubungan yang tidak sampai level jima, ya, yaitu mubasyarah fi ma dunal jima, atau berhubungan, ya, dan tidak sampai pada level senggama atau jima, ya, maka itu baru mewajibkan mandi kalau ada proses keluar mani di situ. Nah, jadi inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut. Nah, adapun batasnya adalah tidak hanya sekedar nempel saja, ya, tapi dia harus ada proses masuk, ya, ada proses bahwasanya dzakar atau penis itu sudah tenggelam ke dalam farj atau vagina, ya. Dan ini yang dijelaskan oleh para fuqaha. Jadi tidak hanya sekedar bersentuhan, ya, seperti yang kadang-kadang dipahami oleh sebagian orang dari zahirul hadis atau dari redaksi hadis, idzal taqal khitanani, ya, jika dua khitan atau dua kemaluan sudah bertemu. Memang redaksi hadisnya seperti itu. Tapi maksudnya adalah bahwasanya dzakar atau penis harus sudah masuk ke dalam vagina atau farj. Nah, itulah yang disebut sebagai jima. Adapun kalau sekedar bersentuhan saja, maka itu tidak disebut sebagai jima, maka dia tidak mewajibkan mandi wajib. Ya, baik, seperti itu. Barakallahu fiikum Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya, demikianlah kepada Muhammad Chandra di Jawa Barat. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kami mengajak Anda di awal
acara kita ini untuk bergabung bersama kami melalui layanan interaktif kami di 0331544687 bertanya langsung kepada Ustadz dengan tema fikih ibadah. Kembali Ustadz kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Ada dari Muhammad Najatullah As-Siddiq di Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh menyembelih kambing untuk akikah yang mana kambing tersebut ada secuil patahan di ujung tanduknya? Apakah kambing tersebut masuk kategori kambing cacat Ustaz? Baik, kambing yang punya tanduk yang patah ini tetap boleh dipakai untuk apa tadi, akikah ya? Akikah. Untuk akikah, atau untuk berkurban juga, karena hukum akikah itu dikiaskan kepada hukum korban, termasuk persyaratan dan kualifikasi binatang ternak yang boleh untuk disembelih dalam akikah itu dikiaskan kepada hadis-hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam masalah udhiyah. Misalnya Rasulullah SAW mengatakan arba'un la tajuzu fil adhahi. Ada 4 jenis binatang yang tidak boleh untuk disembelih dalam udhiyah ya, atau dalam kurban ya. Yang pertama adalah al-marid al-bayyin maraduha, yaitu yang sakit, yang jelas-jelas sakit ya. Kambing atau unta atau sapi yang jelas-jelas sakit yang jelas ya. Bukan cuma sedikit sakit yang tidak terlalu berdampak, tapi sakit yang sudah jelas, sakit yang sudah parah sakitnya. Kemudian yang kedua adalah al-awra al-bayyin awaruha ya, yang juling ya, yang jelas julingnya. Kemudian yang selanjutnya adalah al-arja al-bayyin dola'uha, kambing yang pincang yang jelas kepincangannya. Nah, kemudian yang keempat adalah al-ajfa allati la tunqi, yakni binatang yang terlalu kurus yang sampai tidak memiliki naqyu ya. Naqyu adalah sumsum pada tulangnya. Jadi ada sebagian binatang yang saking kurusnya maka dia sampai tidak memiliki sumsum ya pada tulangnya, maka ini membuat dia berdiri saja susah. Nah, maka 4 jenis kurban seperti inilah yang dilarang oleh Rasulullah SAW untuk disembelih dalam ibadah kurban. Adapun tanduk ya, maka tanduk itu menjadi keistimewaan ya. Kambing yang bertanduk lebih baik daripada yang tidak bertanduk. Tapi kalau ada kambing yang tidak punya tanduk, maka dia tetap boleh untuk dipakai berkurban. Termasuk juga kambing yang punya tanduk tapi tanduknya patah, ini tidak sampai berpengaruh pada ditolaknya kambing ini untuk menjadi korban ya. Jadi dia alhamdulillah tetap bisa dipakai untuk berkurban ya, meskipun dia kalah sempurna dibandingkan dengan yang memiliki tanduk yang masih sempurna dan utuh ya. Jadi dia hanya memiliki kekurangan yang bisa kita sebut sebagai kekurangan yang tersier saja ya. Jadi tetap cukup ya dijadikan sebagai binatang kurban ya. Kecuali dalam satu kondisi, yaitu satu kondisi kalau seandainya pecahnya tanduk ini mengakibatkan dia sakit. Mengakibatkan dia sakit ya, misalnya mengakibatkan luka, kemudian luka ini membuat dia sakit, maka akhirnya dia akan masuk ke kategori yang pertama tadi itu. Sakit. Al-marid al-bayyin maraduha atau al-maridah al-bayyin maraduha. Dia masuk dalam kategori sakit yang jelas sakitnya, maka baru yang seperti itulah ya, kambing yang bertanduk, yang tanduknya pecah kemudian mengakibatkan luka dan sakit. Nah, itu yang tidak boleh. Adapun kalau sekedar pecah saja tapi tidak membuat dia sakit, maka dia tetap boleh untuk dipakai berkorban. Alhamdulillah. Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Ya, demikianlah kepada Muhammad Najatullah As-Siddiq di Sulawesi Tengah. Jazakallah khairan barakallahu fikum atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kami mengajak Anda untuk bertanya langsung kepada Ustadz
bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0315444687. Dan mungkin bagi para pemirsa yang sudah mencoba untuk menelpon kami kemudian terputus, kami harapkan untuk kembali terus mencoba sampai terhubung secara langsung dan bertanya kepada Ustadz secara langsung. Kembali kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0331544687, 0331544687. Kita kembali Ustadz bacakan pertanyaan yang sudah masuk ini dari Sofia di Sumatera Selatan, Kota Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tentang fikih wanita. Wanita yang berumur 49 tahun dari segi medis berada dalam masa premenopause. Waktu menstruasi sudah tidak teratur lagi baik dari segi siklus maupun nama hari haidnya. Kadang maju dan kadang mundur dari normalnya. Dan pernah setelah suci, kemudian haid lagi setelah 2 bulan berikutnya. Dan masa haidnya juga sampai lebih dari 12 hari. Yang ini saya tanyakan, apakah ini masih dihukumi darah haid atau istihadah, Ustaz? Ya, baik. Yang pertama adalah bahwasanya orang yang sudah menopause, ya, atau sudah memasuki usia menopause, itu kadang-kadang dia masih keluar darah haid. Jadi orang yang pada awalnya sudah menyimpulkan, oh ini saya sudah mulai menopause. Karena para ahli, juga para ulama menjelaskan bahwasanya orang yang sudah memasuki menopause kadang-kadang dia masih keluar darah haid. Dan jika keluar darah haid dengan sifat yang dikenal, maka dia menghukumi darah itu sebagai darah haid. Maka dia meninggalkan sholat dan tidak puasa. Ya, dia tidak boleh masuk masjid dan hukum-hukum lain. Maka inilah yang dijelaskan oleh para ulama tentang mereka yang sudah memvonis dirinya menopause tapi kemudian masih keluar darah haid lagi. Nah, apalagi mereka yang masih memasuki masa pre-menopause atau pra-menopause. Maka berarti masih lebih mungkin lagi bagi dia untuk keluar darah haid. Maka kapan dia mendapati ada darah yang keluar dengan sifat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Yani sabda beliau, inna damal haidhi damun aswadu yu'raf. Ya, darah haid adalah darah yang hitam, ya, dan dikenal, ya, dikenal sifatnya oleh para wanita. Sebagian ulama membaca hadis ini damun aswadu ya'rif, darah yang hitam dan memiliki bau yang tidak sedap. Nah, jadi ini adalah dua tanda dari darah haid. Kapan darah itu keluar, maka seorang wanita menghukumi dia sedang dalam masa haid meskipun dia sudah ada pada masa pre-menopause atau bahkan dia sudah memasuki masa menopause itu sendiri. Jadi dia tetap dihukumi sebagai orang yang sedang haid. Nah, adapun orang yang sedang mengalami masa pre-menopause kemudian kebiasaannya mulai tidak stabil, ya, siklus haidnya, siklus sucinya tidak stabil. Nah, maka di sini hendaklah dia merujuk kepada tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz adalah membedakan antara darah haid dengan yang lain. Kenapa dia harus mengambil tamyiz? Karena adat yang biasanya dia jadikan patokan itu sudah tidak bisa dijadikan patokan lagi. Ya, kalau dulu misalnya dia haid selama 7 hari, 8 hari dan itu stabil, ya, setiap bulan seperti itu. Setiap siklus haid selalu seperti itu, ya, 7 hari kemudian misalnya dia 25 hari suci, kemudian 8 hari lagi haid, 25 hari suci, misalnya seperti itu. Maka dia jika masih normal, dia diperintahkan untuk merujuk kepada hari kebiasaannya. Nah, Rasulullah SAW memerintahkan seperti itu. Boleh memerintahkan untuk merujuk kepada kebiasaan seorang wanita. Nah, ketika kebiasaan ini sudah tidak bisa dijadikan patokan lagi, yakni ketika dia sudah muttarib, ya, sudah berubah-ubah terus, ya, seperti yang disebutkan dalam pertanyaan, kadang-kadang 12 hari, kadang-kadang 10 hari, kadang-kadang 8 hari,
maka tidak ada pilihan lain kecuali dia mengambil metode tamyiz, yaitu membedakan apakah ini darah haid atau bukan. Nah, kalau yang dia dapati adalah darah yang biasanya, yaitu darah yang warnanya kehitaman, kemudian memiliki bau yang tidak sedap, ya seperti yang dikenal oleh para wanita, maka dia tetap dihitung sebagai wanita yang haid meskipun dia sudah 12 hari menjalani hal itu. Meskipun sudah 15 hari menjalani hal itu. Bahkan menurut sebagian ulama, dan ini pendapat yang lebih kuat, Allah Ta'ala alam, bahkan kalau seandainya melewati 15 hari. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adha. Ya, mereka bertanya kepadamu, wahai Rasulullah, tentang haid. Maka katakanlah kepada mereka, huwa adha. Ya, darah haid itu adalah kotoran. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan kepada umat Islam, bahwasanya yang dihukumi sebagai hari haid adalah hari di mana ada darah, hari di mana ada kotoran, yakni darah yang memiliki kriteria yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang lain. Maka itulah yang dijadikan acuan ketika kita tidak bisa menjadikan kebiasaan dan siklus haid sebagai patokan, maka yang harus dilakukan adalah memilih metode tamyiz atau berpindah kepada metode tamyiz. Maka para wanita terutama yang siklus haidnya sudah tidak stabil, yang sudah mulai berubah-ubah setiap bulannya, dan itu barangkali menandakan masa menopause, dan bukan hanya masa menopause tapi kadang-kadang juga karena obat, karena KB, ya karena obat, karena meminum obat penahan haid, ya, atau pengakhir haid, ya, maka ini semuanya bisa menimbulkan masalah seperti itu. Nah, mereka yang sudah tidak bisa menjadikan kebiasaan bulanannya sebagai patokan, hendaknya berpindah kepada metode tamyiz. Maka Anda harus tahu, tanya kepada kawan-kawan sejawat para wanita, tanya kepada para ahli, para dokter, para perawat, seperti apa darah haid. Nah, kapan darahnya sesuai dengan kriteria darah haid yang dijelaskan oleh mereka, maka berarti Anda sedang haid. Nah, kalau sebaliknya, kalau seandainya darah itu adalah darah yang segar, ya, warnanya merah segar, tidak memiliki bau tidak sedap yang khas dimiliki oleh darah haid, maka berarti Anda sedang istihadhah dan bukan haid, ya. Jadi intinya wanita yang sudah mengalami menopause atau pre-menopause, maka hendaknya dia berpindah kepada metode tamyiz, yaitu membedakan antara darah haid dengan darah yang lain. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, acuan untuk kebiasaan hari-hari haid atau tanggal haid itu tanggal hijriyah kah atau bisa juga masehi itu? Jadi hari-hari haid itu berbeda dengan bulan, ya. Nah, dia disebut sebagai ad-daurah al-haidhiyah atau siklus haid. Nah, jadi bahkan siklus para wanita ini berbeda-beda. Ya, ada yang siklusnya misalnya 40 hari. Ya, 40 hari ini kan jauh dari angka 1 bulan kan gitu. Jadi ada yang siklusnya 40 hari di mana dia 10 hari suci, kemudian 30 hari 10 hari haid, kemudian 30 hari suci. Nah, dia terus seperti itu. Jadi dia nanti haidnya akan berpindah dari bulan yang satu ke bulan yang lain. Jadi tidak selalu di bulan Qamariyah, Muharram atau Safar misalnya, atau di bulan Syamsiyah, ya, bulan Masehi, Januari, Februari misalnya, tidak selalu seperti itu. Nah, jadi kalau mereka yang siklus haidnya adalah 40 hari, ya, berarti misalnya sekarang nih dia haidnya di bulan Muharram misalnya, ya. Maka bulan depan dia bisa jadi haidnya bukan di bulan Safar, tapi sudah di bulan Rabiul Awal. Kenapa? Karena siklus haidnya agak panjang, yaitu 40 hari. Ini yang dikenal sebagai daurah haidhiyah. Nah, sebaliknya ada wanita juga yang siklus haidnya hanya 25 hari. Misalnya 5 hari dia haid, ya, kemudian 20 hari dia suci. Nah, jadi ini berbeda dari satu wanita ke wanita yang lain, dan rentang perbedaannya cukup jauh, ya, cukup jauh, ya, meskipun juga tidak ada batasan berapa sih minimalnya, berapa sih maksimalnya, ya. Tapi intinya siklus haid para wanita ini tidak sama. Ya. Jadi setiap wanita harus tahu siklus haid dia berapa, dan biasanya
Masya Allah ini karena salah satu sunnah kauniyah ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan siklus haid ini stabil ya, pada dasarnya stabil. Jadi kalau 25 hari sudah 25 hari terus. Kalau siklusnya 40 hari ya 40 hari terus, seperti itu. Makanya Nabi Muhammad SAW sampai menjadikan siklus ini sebagai patokan. Kenapa? Karena dia stabil. Ya, dijadikan patokan karena dia stabil. Ya. Maka setiap wanita harus tahu ya, siklus haid dia berapa, kebiasaan haid dia berapa hari, ya. Kebiasaan suci dia berapa hari. Bisa dijadikan patokan. Dan siklus ini tidak berubah kecuali dalam kondisi tadi menopause atau pra-menopause atau minum obat. Ya, KB dan semacamnya. Nah, ya, dalam kondisi khusus ini barulah kadang-kadang siklus haid itu menjadi berubah dan tidak stabil. Ya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Ya, demikianlah kepada Ibu Sofiah di Sumatera Selatan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru." Dan para wanita yang ditalak ya, mereka menunggu ya dalam masa iddah ya selama 3 quru atau 3 masa haid. Ini definisinya tidak sama dengan 3 bulan. Nah, yang diberikan patokan masa iddah 3 bulan itu adalah mereka yang sudah menopause atau yang belum haid sama sekali. Misalnya seorang wanita yang nikah di usia dini, ya, belum haid dia, kemudian diceraikan, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. 3 bulan. Orang yang sudah menopause juga seperti itu. Tapi yang masih haid, maka masa iddah mereka adalah 3 kali masa haid. 3 bulan. Nah, 3 kali masa haid ini tergantung pada wanita itu. Kalau siklus haid dia pendek, maka berarti dia akan lebih pendek daripada 3 bulan. Seperti dalam kasus wanita yang usia haidnya, siklus haidnya adalah 25 hari tadi itu. Sebaliknya mereka yang siklus haidnya lebih panjang, maka masa iddah mereka akan lebih dari 3 bulan. Bisa jadi mendekati 4 bulan ya bagi sebagian wanita. Maka itulah yang dijadikan aturan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim ya menjadikan aturan Al-Quran sebagai aturan kehidupannya ya. Kalau dia masih haid, maka patokannya adalah siklus haid. Ya, kalau dia masih kecil atau sudah menopause, maka patokannya adalah dengan bulan ya, baru kalau kita berbicara tentang masa iddah yang dalam hitungan bulan, baru ditanya bulan Masehi atau bulan Qamari ya, bulan Masehi atau bulan apa istilahnya selain Masehi, bulan Hijri ya, bulan Hijriyah ya. Dan tentunya yang dipakai adalah bulan Hijriyah ya, yang dijadikan patokan oleh Islam adalah bulan-bulan Hijriyah ya. Adapun untuk yang belum menopause ya, maka yang dijadikan acuan adalah siklus haid mereka ya, bukan bulan Masehi atau Hijriyah. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum kepada Ibu Sofiah di Sumatera Selatan atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufik kepada yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Dan tentunya tema fikih ibadah ini semakin menarik dengan pertanyaan-pertanyaan ya yang begitu luas tentunya, dan kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami, bertanya salam kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0331544687, 0331544687. Dan bagi Anda yang sudah menelpon kemudian terputus, kami harapkan untuk kembali menghubungi kami sampai bisa bertanya langsung kepada Ustadz di 0331544687 fikih ibadah. Kembali Ustadz, kita lanjutkan pertanyaan dari Kemal Musafi di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, hukum mengenai kalau kita dulu sering ketiduran dan terlewat sholat isya dan atau sholat subuh, lalu saat itu belum mengetahui bahwa hal itu dapat dikodok dan wajib hukumnya, sedangkan jumlah sholat yang terlewat sudah tak terhitung dan sudah lama. Sekarang untuk mengkodoknya seperti apa? Dan tambahan, apabila setelah masuk waktu sholat kita tidur dengan niatan ingin bangun untuk sholat namun ternyata terlewatkan, apa termasuk sengaja meninggalkan sholat Ustaz? Ya, baik, yang pertama tentang sholat yang pernah kita tinggalkan karena ketiduran ya. Karena ketiduran Ustaz. Atau lupa. Ketiduran di sini seperti itu. Karena ketiduran ya. Sementara dia tidak tahu kalau orang yang ketiduran itu harus mengqadha sholatnya ya, seperti itu ya. Jadi
Pertama kita jelaskan dulu tentang kewajiban ya, kewajiban orang yang meninggalkan sholat karena ketiduran. Ya, orang yang meninggalkan sholat karena ketiduran, kewajibannya adalah mengqadha sholat itu ketika dia sudah bangun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang masyhur, "Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang ketiduran dari suatu sholat atau lupa mengerjakan suatu sholat, hendaklah dia mengerjakannya ketika dia ingat. Jadi kalau kita lupa sholat, kemudian ingat, segera mengerjakannya ketika ingat. Jadi tidak harus menunggu waktu sholat itu di hari berikutnya. Nah, kalau kita lupa untuk mengerjakan sholat maghrib, ya, kemudian ingatnya setelah isya pada hari itu, maka kita langsung mengerjakan sholat maghrib meskipun sudah bukan waktu maghrib lagi. Jadi tidak perlu menunggu, oh besok, kalau begitu kita nunggu waktu maghrib besok misalnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, idza dzakaraha falyusalliha idza dzakaraha, adalah dia mengerjakan sholat itu kapan dia ingat. Ya, demikian juga orang yang ketiduran dari suatu sholat, maka hendaknya dia segera mengerjakan sholat itu ketika dia terbangun. Nah, misalnya dia terbangun ketika waktunya sudah habis. Dia ketiduran dari sholat subuh, kemudian baru bangun ketika matahari sudah terbit. Itu bukan waktu untuk sholat subuh lagi. Tapi kita mengerjakannya dalam bentuk qadha. Ya, memang sudah keluar waktunya, tapi kita diperintahkan untuk mengerjakannya kapan? Setelah kita bangun. Ya, ini sama hukumnya dengan yang lupa. Kalau lupa mengerjakannya saat dia ingat, yang tertidur dia segera mengerjakannya saat dia terbangun. Ya, jadi ini adalah aturan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya. Maka ini berlaku meskipun jumlahnya sudah banyak. Nah, kalau kita sudah lupa berapa jumlahnya, maka kita bisa taksir ya, kita bisa perkirakan, kita bisa prediksi, kemudian kita mengambil angka yang aman. Misalnya ini kira-kira patokannya antara misalnya 10 sholat dengan 15 sholat. Insya Allah enggak kurang dari itu, tidak lebih dari itu. Nah, kalau seperti itu maka kita ambil angka yang besar sudah, sebagai bentuk kehati-hatian, karena ini adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya ketika setelah masuk waktu sholat, kemudian tidur, tapi dengan niatan nanti sholat, Ustaz. Ternyata terlewatkan, apa termasuk sengaja meninggalkan sholat? Ya, baik, ketika ada orang yang sudah mendengarkan azan, ya, maka orang yang mendengarkan azan itu segera menjawab azan ini. Itu yang ideal seperti itu, ya. Tapi misalnya ketika ada kondisi orang sangat capek misalnya, ya, dan dia tahu dia bisa tidur dalam 5 menit, 10 menit. Sementara dia tahu bahwasanya masjid dia itu qomatnya agak lama misalnya, ya, 20 menit misalnya, atau 25 menit, ya, dia masih bisa ngejar dalam waktu yang tersisa itu untuk mengerjakan sholat subuh berjamaah. Maka di sini dia meskipun tidak ideal, tapi dia tidak dikatakan sebagai melalaikan sholat, ya. Karena ya setiap orang itu dihisab berdasarkan keyakinannya atau berdasarkan ghalabatul dzan, berdasarkan prasangka terkuat dia. Nah, kalau dia yakin, atau bahkan dia mungkin sudah pasang beker misalnya, ini 5 menit saja nih, karena kalau sholat dalam kondisi sekarang ini pasti ngantuk sekali misalnya. Nah, saya butuh, sebagian orang cukup dia sholat 5 menit, dia tidur 5 menit, 10 menit, kemudian dia bangun fresh. Nah, maka kalau dia sudah yakin atau sudah pasang beker, tapi kemudian dia terlewatkan dari sholat itu karena mungkin capek sekali misalnya, maka dia tidak dianggap melalaikan sholat, ya. Karena dia tidak sengaja, karena dia punya hitungan-hitungan, dan masing-masing orang itu akan dihisab sesuai dengan keyakinan yang dia yakini, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, ya. Jadi insyaallah semoga tidak terhitung sebagai orang yang melalaikan sholat. Walhamdulillah, ya. Jazakumullah khairan, Ustaz. Sudah ada penelpon yang bergabung, ada Bu Yanti di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Yanti. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, ketika safar kita mendapati imam sedang sholat zuhur, apakah niat kita mengikuti imam sholat 4 rakaat atau niat mengqashar? Mana yang lebih afdolnya Ustaz? Terus pertanyaan keduanya Ustaz, jika mandi setelah suci dari haidnya di waktu subuh, apakah masih dianjurkan untuk sholat witir Ustaz?
Jazakallah Di khair. waktu subuh, di waktu Assalamualaikum. subuh maksudnya setelah masuk subuh, Bu, atau sebelum subuh? Setelah masuk subuh, Ustaz. Oke, baik. Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Yang pertama tentang orang yang musafir kemudian mendapati masyarakat setempat sedang sholat duhur ya. Apakah kita ikut sholat duhur bersama mereka atau kita sholat qasar ya? Jawabannya, orang yang sholat di belakang imam yang mukim, maka wajib bagi dia untuk sholat dengan cara sholatnya orang yang mukim itu. Ya, kalau dia tahu mereka itu sholatnya adalah sholat mukim, ini warga setempat misalnya, mereka sholat 4 rakaat secara itmam, ya disempurnakan tanpa diqasar, maka wajib bagi para musafirin untuk mengikuti mereka dengan sholat 4 rakaat. Ya, ini dan saya ingat saya ini adalah kesepakatan para ulama. Tidak boleh ya, meskipun secara kaidah ya kalau cara sholatnya tidak berbeda itu kita boleh untuk pasang niat sendiri. Ya, sehingga dia bisa misalnya sholat 2 rakaat kemudian misah misalnya. Ini secara kaidah ya. Tapi untuk kasus mereka yang sholat di belakang imam yang itmam atau sholat 4 rakaat, maka para ulama menyebutkan bahwasanya para makmum harus sholat bersama mereka dan mereka tidak boleh mengqasar. Kemudian mereka setelah 2 rakaat salam sendiri misalnya. Ya. Itu tidak boleh dan seingat saya ini adalah ijma atau kesepakatan para ulama semuanya. Ya. Jadi ibu harus sholatnya bersama dengan mereka. Kayak kalau tidak mau sholat yang panjang, ya udah nanti sholat sendiri saja, ditunggu ya. Kalau misalnya berat ini capek ya, silahkan nanti sholat sendiri saja bersama jamaah musafir. Ya. Kemudian satu lagi, Mandi setelah suci haid. Setelah suci haid. Ya, bagi mereka yang baru suci dari haid ketika waktu subuh sudah masuk, ya. Maka mereka tidak dituntut dan tidak dianjurkan untuk mengqadha sholat witirnya. Kenapa? Karena mereka baru suci ketika masa sholat witir sudah habis. Ya, sebagaimana mereka tidak dianjurkan, tidak dituntut untuk mengqadha sholat maghrib dan isya'nya yang fardu, maka mereka juga tidak dituntut untuk mengerjakan atau mengqadha sholat witirnya. Ya, jadi dia cukup untuk melakukan sholat qabliyah subuh, kemudian sholat fardu subuh dan seterusnya. Adapun sholat-sholat yang disyariatkan untuk dilakukan ketika dia masih haid, ya, yaitu misalnya sholat maghrib pada malam itu, sholat isya pada malam itu, kemudian qiyamul lail pada malam itu, dan termasuk sholat witir pada malam itu, maka dia tidak perlu untuk mengqadha semua sholat ini karena saat itu dia masih haid. Ya, maka dia tidak punya kewajiban dan juga tidak dianjurkan untuk mengerjakan sholat-sholat tersebut. Ya. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik. Berbeda dengan kalau sudah selesainya sebelum subuh, dia baru sempat untuk mengerjakan mandi wajibnya setelah adzan subuh misalnya. Ya, yang seperti ini maka dia perlu untuk mengqadha ya sholat maghrib dan isya, dan juga perlu untuk mengqadha sholat witirnya. Nah, jadi beda antara dua kondisi. Dan yang ditanyakan oleh Bu Yanti saya rasa yang Masuk baru selesai haid ketika sudah masuk waktu subuh ya, maka tidak perlu untuk mengqadha. Wallahu taala a'lam. Ya. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada Ibu Yanti di Sumatera Barat. Kembali kita angkat Ustaz penelpon yang sudah bergabung. Ada Umu Yudi di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Begini Ustaz, pertanyaannya. Iya. Ana biasanya bangun jam 3 pagi. Iya. Setelah Ana bangun, Ana akan melakukan tilawah Al-Quran. Iya. Terus Ana tahajud, Ana witir karena belum witir. Setelah itu berdoa. Iya. Menjelang kemudian azan dan menjelang sholat fajar itu anak sudah mulai mengantuk Ustaz. Dan qadarullah saat sholat subuh itu mengantuk sekali Ustaz. Jadi bagaimana solusinya Ustaz? Yang mana prioritasnya harus anak lakukan? Itu aja Ustaz pertanyaannya. Iya. Oke, ya. Rasulullah SAW melarang kita untuk sholat dalam keadaan ngantuk. Sholat dalam keadaan ngantuk itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan,
Kalau seorang di antara kalian mengantuk, maka janganlah dia sholat, tapi hendaklah dia tidur. Jangan sampai dia masuk ke dalam sholat untuk beristighfar, kemudian dia ternyata dalam sholat itu malah memaki dan mengumpat dirinya sendiri. Kemudian Allah mengabulkan umpatan dan cacian dia itu. Jadi orang yang dalam keadaan ngantuk istirahat dulu. Ya bisa mungkin tidur sejenak kemudian wudu, atau bisa juga tanpa tidur kita wudu dulu agar fresh lagi, karena wudu ini masya Allah punya faedah yang luar biasa untuk mengembalikan kesegaran badan kita. Atau tidak masalah juga misalnya kalau ibu termasuk orang yang suka ngopi misalnya, dan kalau minum kopi menjadi segar lagi. Ya ini adalah kebiasaan, ya, adat dan kebutuhan biologis kita yang mendukung ibadah. Maka minum kopi dalam kondisi seperti itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Anda meniatkannya untuk memperkuat diri dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar salat subuh kita bisa khusyuk. Nah, jadi kalau ngantuk jangan salat. Kalau ngantuk istirahat dulu sejenak, ya. Apakah itu untuk misalnya tidur sebentar seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau qiyamul lail, beliau di akhir qiyam beliau tidur sebentar. Atau kita melakukan kegiatan mungkin menggerakkan badan-badan kita agar rasa ngantuk hilang, atau kita minum kopi atau yang semacamnya, atau makan, ya tidak masalah. Yang penting nanti saat kita masuk sholat subuh badan kita dalam keadaan fresh sehingga kita bisa lebih khusyuk dalam sholat dan kita tidak jatuh dalam larangan Rasulullah SAW yang saya sebutkan di depan tadi itu. Ya. Cukup Ustaz? Ya, cukup insyaallah. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Ya, demikianlah jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada Ummu Yudi atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufik kepada yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kita angkat telepon Ustaz yang sudah bergabung. Ada Pak Kadan di Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ini tentang masalah sholat berjamaah Ustadz. Iya. Jadi kadang-kadang ada kejadian di waktu duhur ataupun asar. Kadang-kadang tidak ada jamaah yang orang tua, adanya anak-anak yang masih belum mengerti tata cara salat yang benar. Saya kadang-kadang suka bicara-bicara. Terputus ya. Ya. Ya, kepada Pak Kadan mungkin nanti bisa kita tangkap, insyaallah bisa kita prediksi pertanyaannya insyaallah ya. Bagaimana Ustaz? Ya kalau sesuai dengan yang beliau harapkan ya alhamdulillah, kalau enggak ya nanti bisa kapan-kapan bisa beliau tanyakan lagi insyaallah ya. Jadi masya Allah ya, kalau ada anak-anak kecil yang hadir di masjid, ini adalah sebuah kebahagiaan untuk kita sebagai umat Islam, karena mereka adalah kader kita yang kelak akan meramaikan masjid ketika kita sudah tidak bisa meramaikannya lagi ya. Maka perlu bagi kita untuk mengajarkan anak-anak untuk datang ke masjid ya, untuk hadir ke masjid ya, untuk merasakan luasnya masjid dan kebahagiaan di masjid ya. Jadi hendaknya kita menyiapkan ya lingkungan yang nyaman untuk mereka di masjid ya, tapi juga hendaknya kita menjelaskan kepada mereka bahwasanya masjid adalah tempat untuk beribadah dan bukan tempat untuk bermain-main ya. Maka kita harus jelaskan adabnya. Dan para ulama menyebutkan kalau anak-anak yang belum tamyiz, yang belum mumayyiz ya, maka itu hendaknya ditempel oleh orang tuanya. Jadi jangan orang tuanya nyuruh anak ke masjid tapi dia enggak ke masjid. Ini yang sangat kita sayangkan ya. Kenapa? Karena khawatirnya anak-anak ini akan ramai ya. Anak ini akan ramai dan mengganggu jamaah salat. Itu yang kita khawatirkan. Akhirnya apa? Akhirnya manfaat yang kita harapkan tidak terwujud, malah yang terjadi adalah mafsadahnya ya. Bahwasanya orang-orang terganggu, seperti yang sering kita dengar ya, keluhan para orang tua bahwasanya anak-anak ramai mengganggu ya. Maka ini penting ya, hendaknya orang tua ikut hadir bersama mereka dan membawa anaknya di samping dia. Ini sangat efektif ya untuk menghindari gangguan mereka terhadap para jamaah salat ya. Maka kita hendaknya berusaha mewujudkan manfaat, yaitu pendidikan untuk anak-anak.
ya, kaderisasi kemakmuran masjid itu bisa kita wujudkan. Mereka nyaman, mereka ketemu teman-temannya, mereka bisa belajar ibadah, mereka bisa praktek ibadah yang baru mereka pelajari di sekolah atau di tempat pengajian. Maka hendaknya kita menggabungkan antara keduanya, ya, mewujudkan maslahat dan manfaat, tapi juga menghindari mafsadat, yaitu gangguan mereka dan keributan sesama mereka ketika sedang sholat. Nah, adapun kalau ya dalam sholat misalnya tidak ada jamaah yang di belakang kecuali hanya mereka, ya. Nggak ada orang tua, ya, orang tua mereka juga tidak ikut hadir, ya, maka tentunya tidak mungkin kita mengusir mereka, ya. Maka di sini kita melakukan dan mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah dengan semampu kalian, ya. Jadi memang tidak ideal, tapi apa boleh buat, itu yang ada, jamaahnya yang ada seperti itu. Dan alhamdulillah kata para ulama, sholatnya anak-anak kecil ini adalah sah, ya. Belum wajib atas mereka, tapi mereka sudah sah sholatnya, ya. Jadi mereka sah untuk menjadi makmum, ya, mereka boleh untuk menjadi makmum. Kita ingatkan kepada mereka untuk sholat secara tertib, ya, khusyuk, ya, tidak mengganggu, ya. Adapun kalau nanti di tengah sholat ya masih ada sedikit gangguan dari mereka, paling enggak kita sudah berusaha, ya, kita sudah berusaha, dan nanti disampaikan lagi, ditegur, ya, kalau kita bisa menyampaikan, tegur lagi. Tadi kenapa ramai, kenapa begini, jelaskan, ya, bagaimana sunnah Rasulullah SAW dalam sholat jamaah. Kemudian bagaimana adab di masjid, kita ingatkan lagi, karena memang anak-anak ini butuh diulang-ulang untuk bisa paham, ya. Jadi jangan bosan. Insyaallah Anda jangan mengeluh, ya, sebagai imam Anda jangan mengeluh, tapi jadikan itu sebagai ladang dakwah, karena yang namanya anak-anak, ya, banyak di antara mereka yang belum tahu, masih butuh untuk sering-sering diingatkan, ya. Nah, jadi insyaallah dengan begitu Anda dapat tambahan pahala lagi, ya. Pahala ngimami dapat, kemudian pahala berdakwah juga dapat. Insyaallah semuanya baik, ya. Jadi yang namanya anak-anak ya memang seperti itu, ya. Jadi insyaallah kita senyumi saja, ya. Kita hadapi dengan gembira, kita hadapi dengan lapang dada, ya, insyaallah semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau disuruh azan bisa saja. Bisa, tidak ada masalah, ya. Azan tidak harus dilakukan oleh orang yang dewasa, ya. Anak-anak bisa, bahkan bukan cuma azan, ngimami pun terjadi pada zaman Rasulullah SAW, di mana kita mengenal ada Amr bin Salamah, ya, sudah menjadi imam di kaumnya pada umur 7 tahun, ya. Jadi tentunya menjadi imam ya lebih besar, ya, lebih bergengsi dan lebih penting daripada menjadi muadzin, dan itu dilakukan oleh sebagian sahabat Rasulullah SAW. Cukup saja. Ya, cukup insyaallah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Ya, kembali ini namanya nebak pertanyaan, ya, nebak pertanyaan. Kalau seandainya itu yang ditanyakan, ya semoga sudah terjawab. Tapi kalau belum, nanti Pak Kadan lama ini enggak nelpon ini. Pak Kadan nanti bisa telepon lagi di kesempatan yang lain, Pak Kadan, ya. Ya, untuk konfirmasi mungkin Pak Kadan, betul enggak ini Ustaz, ya? Tebakan. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Ya, demikianlah kepada Pak Kadan, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas pertanyaannya, dan mungkin nanti bisa diverifikasi apakah betul seperti itu pertanyaannya atau tidak. Ya, kembali kami mengajak Anda pemirsa di sisa waktu yang ada ini untuk bergabung bersama kami, bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0331544687, 0331544687. Kembali Ustadz, kita bacakan pertanyaan. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, jadi ada satu catatan untuk jawaban saya pada sesi yang sebelum ini, yakni sesi yang 2 pekan yang lalu, gitu. Jadi ketika itu ada pertanyaan tentang tasyahud yang tidak lengkap, ya. Dan waktu itu saya mengatakan bahwasanya tasyahud itu hukumnya sunnah, ya, dan saya menisbatkan ini kepada Imam Syafi'i, ya. Nah, ini tampaknya perlu saya koreksi di majelis ini, ya, sebelum lupa lagi, ya. Jadi ketika itu saya berpikir bahwasanya tasyahud itu seperti bacaan-bacaan lain dalam sholat, ya, yang oleh Imam Syafi'i disebut sebagai sunnah hayat, ya. Sunnah yang merupakan jawaban ketika orang bertanya, saat sujud saya ngapain, ya?
Saat rukuk saya ngapain? Saat duduk di antara dua sujud saya baca apa? Ya, itu jawabannya adalah sunnah hayat. Ya, ketika sujud Anda membaca subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ketika ruku Anda membaca subhana rabbiyal azim. Ketika duduk di antara dua sujud Anda membaca rabbi ighfirli warhamni, dan seterusnya. Ya. Jadi memang secara umum ya sunnah hayat itu adalah bacaan-bacaan. Bacaan-bacaan. Maka saya sempat mengira bahwasanya tasyahud hukumnya sama juga, karena tasyahud itu kan intinya membaca at-tahiyatu lillah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya. Jadi ketika itu saya menyampaikan di majelis ini ya 2 pekan yang lalu bahwasanya tasyahud hukumnya sunnah ya, dan merupakan sunnah hayat menurut Imam Syafi'i ya. Dan ternyata penisbatan ini salah. Yang berpendapat bahwasanya tasyahud itu sunnah adalah Imam Malik. Ya. Adapun Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat tasyahud ini hukumnya wajib, ya, tapi bukan rukun. Nah, sedangkan Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwasanya tasyahud hukumnya adalah rukun. Ya. Ini untuk bacaan tasyahudnya. Bacaan tasyahudnya itu qiraatul dzikr, yang membaca zikir yang kita kenal itu. At-tahiyatu lillah ya sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Adapun untuk duduk tasyahudnya, maka semua ulama sepakat bahwasanya duduk tasyahud itu hukumnya rukun. Sehingga kalau sampai orang meninggalkan duduk tasyahud akhir, ya duduk tasyahud akhir, yang dipertanyakan adalah tasyahud akhir dan duduk tasyahud akhir ya. Jadi duduk tasyahud akhir itu rukun salat dengan kesepakatan para ulama semuanya. Adapun tasyahudnya yaitu bacaan at-tahiyatu lillah sampai akhir. Nah, ini diperselisihkan hukumnya di antara para ulama. Ada yang mengatakan itu rukun, itu mazhab Hanafi, ada yang mengatakan itu wajib tapi bukan rukun, yaitu adalah mazhabnya Syafi'i dan mazhab Hambali. Nah, yang mengatakan sunnah adalah mazhab Maliki. Jadi memang ada ulama yang mengatakan itu sunnah ya, tapi jumhur ulama mengatakan hukumnya wajib. Dan hukum wajib ini yang tampaknya lebih kuat ya, karena dalam satu hadis disebutkan bahwasanya Ibnu Mas'ud ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan kunna naqulu qabla an yufradat tasyahud assalamu ala Allah. Dahulu sebelum tasyahud itu diwajibkan, kami membaca assalamu ala Allah ya, salam atas Allah. Baru kemudian Rasulullah SAW menegur mereka dan mengatakan jangan kalian ucapkan assalamu ala Allah, karena assalam itu adalah Allah. Salah satu nama Allah adalah assalam. Jadi tidak benar kalau kita mengatakan assalamu ala Allah, tapi katakanlah at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, jadi ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam tasyahud. Intinya dalam hadis ini Abdullah bin Mas'ud mengatakan kunna naqulu qabla an yufradat tasyahud. Dahulu kami mengatakan sebelum tasyahud difardukan atau diwajibkan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tasyahud itu hukumnya wajib. Ya. Maka betul bahwasanya ada sebagian ulama, dalam hal ini Imam Malik rahimahullah taala, yang berpendapat bahwasanya tasyahud itu hukumnya sunnah. Ya. Tapi sebagian besar ulama mengatakan bahwasanya hukumnya wajib. Ya. Bahkan sebagian mengatakan hukumnya rukun. Ya. Maka inilah yang lebih hati-hati insyaallah dan lebih didukung oleh dalil. Ya. Maka penjelasan ini merupakan koreksi untuk kesalahan ilmiah yang terjadi pada live interaktif kita 2 pekan yang lalu. Ya, semoga bisa sampai kepada para pendengar dan pemirsa, juga sampai kepada saudara penanya yang bertanya tentang hukum tasyahud pada waktu itu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dari saya kesalahan yang telah terjadi ini. Barakallahu fikum. Sedikit Ustaz, lalu apa dampaknya Ustaz kalau tadi ada perbedaan wajib dan rukun? Kalau ditinggalkan itu kan
Bagaimana Ustaz? Ya, dalam mazhab Hanafi ya, karena mereka berpendapat bahwasanya tasyahud itu hukumnya rukun ya, maka orang yang tidak membaca tasyahud maka salatnya tidak sah. Meskipun dia sudah duduk tasyahud ya. Misalnya duduk tasyahud. Orang yang suka lupa kan kadang-kadang tasyahudnya ya. Berarti salatnya tidak sah. Ya, kalau menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali ya, maka salatnya sah tapi harus diganti dengan sujud sahwi. Karena pendapat mereka adalah ini wajib. Tapi tidak sampai level rukun ya, tidak sampai derajat rukun. Nah, sedangkan yang paling santai, yang paling ringan adalah pendapat mazhab Maliki, yaitu tidak punya konsekuensi apa-apa, salatnya tetap sah, hanya berkurang pahala saja, artinya berkurang keutamaan ya. Karena kita mengurangi bacaan salat kita, maka berarti kita berkurang pahala. Tapi salat tetap sah dan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Nah, jadi ini perbedaan dampak ya atau implikasi hukum dari ketiga mazhab yang saya sebutkan tadi itu. Ya, semoga bisa dipahami juga oleh para pemirsa dan pendengar kita dengan baik. Iya. Tapi Ustaz, tampaknya karena keterbatasan waktu yang ada, berakhir sudah Ustaz perjumpaan live interaktif kita pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah. Ya, jazakumullah khairan barakallahu fiik atas waktu dan ilmunya Ustaz, dan semoga di lain kesempatan kembali kita bisa menyapa para pemirsa di live fikih ibadah izin. Barakallahu fiik. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, demikianlah para pemirsa, karena keterbatasan waktu yang ada maka berakhir sudah perjumpaan kita di live interaktif pada kesempatan kali ini. Tapi jangan khawatir, karena live interaktif Fatwa TV akan selalu menemani Anda dari hari Senin hingga Kamis. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi seputar Fatwa TV, Anda dapat mengunjungi website kami di www.fatwatv.id. Kemudian untuk mengupdate tanya jawab di www.dewanfatwa_tanyajawab.com. Dan semoga apa yang Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri. Sebelumnya kami mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Kami mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan. Semoga apa yang Ustaz sampaikan pada perjumpaan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami.